Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah loyo kayaknya ya. Udah jam 11 nih. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar sempurna kita ganjilin. Saya sambil ngumpulin energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi bi'atsati sayyidil wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful maulud. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini baqiyaini ila yaumil khulud amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bu, masih kuat nggak? Mau ditambahin nggak? Udah jam 11 nih. Mau ditambahin? Ini yang sebelah kiri saya nih, bapak-bapak masih bisa nggak? Masih kuat nggak? Beneran? Acara intinya bukan ceramah. Di mana-mana kalau maulid Nabi acara intinya baca maulid. Jadi acara intinya udah kelar. Tadi baca maulid. Ya, kalau maulid Nabi acara intinya baca maulid. Maulid Nabinya udah kelar. Udah ditutup tadi pakai doa. Kita udah ngangkat tangan. Tapi kalau kita kepengen doanya lebih afdol, jangan cuma tangan yang diangkat. Ini saya tambahin dikit. Ini pengajian udah malam. Kalau doa kita kepengen afdol, jangan cuma tangannya yang diangkat. Tambah satu, kakinya diangkat. Kakinya di apa? Kakinya di apa? Diangkat. Ini agama nyampe ke Indonesia bukan cuma gara-gara ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan doang, nih agama gak sampai ke Cimuning, Pak. Saya ulang. Ini agama yang segini mulianya. Ini ajaran yang segini hebatnya. Ini agama yang segini indahnya. Agama yang segini sempurnanya. Alhamdulillah. Gak nyampe ke Cimuning, gak nyampe ke Mustika Jaya, gak bakalan nyampe ke Bekasi, gak bakalan nyampe ke Indonesia kalau orang cuma angkat tangan. Kalau para habaib dulu cuma angkat tangan, nih agama nggak nyampe. Kalau para habaib dulu cuma sibuk maulid di Hadramaut sana, nih agama nggak nyampe. Kalau Syekh Ahmad Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir cuma angkat tangan doang, ini agama nggak nyampe. Kalau para wali songo cuma angkat tangan doang, ini agama kagak bakalan nyampe. Orang Cimuning kalau yang dulu cuma angkat tangan, hari ini malam ini masih nyembah kayu, masih nyembah batu. Jadi serem begini ya. Jadi hening begini nih ya. Saya juga udah capek sebetulnya ini.
ngomong doang. Jadi kalau cuma ngangkat tangan doang nggak nyampe, Pak. Ayo coba. Kalau saya Abu Bakar cuma duduk-duduk aja di samping Nabi, nggak nyampe agama. Kalau Nabi cuma duduk-duduk aja asik di Mekah, agama nggak nyampe ke Madinah. Tapi Nabi bukan cuma angkat tangan, Nabi juga angkat kaki. Nabi jalan dari pintu ke pintu, dari gang ke gang, dari lorong ke lorong. Sampai kata para ulama, guru-guru kita, kalau kaki baginda Nabi distempel merah, dikasih cat merah, maka seluruh permukaan Mekah memerah, karena tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali Nabi injek, tidak ada satu gang pun kecuali Nabi lewati, tidak ada satu rumah pun kecuali Nabi ketuk. Ada orang yang sudah pasti jadi ahli neraka, namanya Abu Lahab. Ada orang yang sudah pasti jadi ahli neraka, namanya Abu Jahal. Ama Nabi rumahnya masih didatangin, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, tapi berkali-kali. Sampai kata Allah, sampai kata siapa? Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andar am lam tum la yu. Perhatikan kalimatnya. Innalladzina kafaru sawa'un alaika apa alaihim? Sawa'un alaika apa alaihim? Ulangi, sawa'un alaika apa alaihim? Sawa'un alaihim. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, didakwahin kagak didakwahin, diceramahin kagak diceramahin, dia mah tetap la yu'minun. Tapi kenapa Nabi tetap datang? Padahal sudah pasti bakal masuk neraka, padahal ayatnya udah turun. Kenapa ama Nabi masih diajak, masih didatangin? Karena Allah bilang sawa'un alaihim, bukan sawa'un alaika. Nabi mengajak tetap aja bagus, bagi yang ngajak mah tetap aja pahala. Kali-kali bapaknya kagak masuk Islam, anaknya masuk Islam. Maka ketika di Madinah, putri Abu Lahab masuk Islam. Begitu udah masuk Islam, tiap kali datang putri Abu Lahab dalam kumpulan perempuan-perempuan Madinah, mereka bilang, ini adalah anak perempuan dari seorang laki-laki yang dibakar api neraka. Karena putri Abu Lahab adalah sepupu Nabi, maka dia kemudian ngadu sama baginda Nabi dan bilang, ya Rasulullah, tiap kali saya datang mereka suka bacain surat Al-Lahab. Maka sejak saat itu Nabi bilang kepada perempuan-perempuan Ansor, kalau putri Abu Lahab ada di majelis kalian, pilih surat lain, pilih ayat lain, jangan baca surat jangan baca surat Al. Itu kalau Nabi perek nggak datang ke Abu Lahab, anaknya nggak dapat. Padahal bapaknya mah sudah pasti masuk neraka. Maknanya apa? Nabi tidak cuma sekedar angkat tangan, tapi Nabi juga angkat kaki. Dua. Ada Yahudi sama Nabi udah didatangin 70 kali. Kata Yahudi 71 datang nggak dia? Ke 71 masih datang Nabi. Kata Yahudi, gua tunggu sampai 77 datang nggak dia? Nabi masa datang sampai 77 kali. Udah 77 kali kata Yahudi, gua pengen lihat 80 datang nggak dia? Nabi datang lagi sampai 80 kali. Kata Yahudi, kalau beneran Nabi, dia kudu datang sampai angka 90. Ke 90 Nabi masih datang, jadi udah 90 kali datang. Kata si Yahudi, aku pengen lihat seberapa benar, seberapa tahan Muhammad datang menemuiku.
Maka kemudian baginda Nabi mendatanginya 99 kali. Ini Yahudi udah agak goyang. Pak, kalau kita kagak pernah ke musola Istiqmal, kita kagak pernah datang ke masjid, sama Kiai Acep didatangin sampai 99 kali, keder nggak? Keder nggak? Keder nggak? Itu terpaksa sarung dikupas, Pak. Mereknya kita buang. Yang nggak punya kopiah terpaksa cari kopiah. Ibu yang nggak punya mukena terpaksa pakai mukena. Kenapa? Yang nggak biasa pakai jilbab terpaksa pakai jilbab. Karena Kiai Acep suka datang udah 18 kali. Itu baru 18 kali datang aja orang udah keder. Kalau kagak percaya, besok mulai hari Senin kita mulai angkat kaki. Jangan cuma angkat tangan. Datangin tetangga yang kagak sholat. Kalau udah datang 20 kali dia keder sendiri. Ini si Yahudi masih tetap berharap, tapi dia udah mulai agak goyang. Nabi tetap datang ke 89, ke 98 masih datang, ke 99 masih datang. Ini titik-titik krusial. Ini titik-titik krusial. Kalau dia masih datang juga, dia beneran Nabi. Ini Yahudi udah goyang. Dibacain la ilaha illallah udah 99 kali. Yang bacain Sayyidul Wujud, shallu ala Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak belum pernah datang ke daerah-daerah orang kafir, di mana tidak ada orang Islam di tempat itu, Bapak tidak akan tahu seperti apa rasanya la ilaha illallah kita ucapkan di hadapan orang kafir, kita perdengarkan di telinga orang kafir. Dilalah kersani Allah, Nabi datang untuk kali ke-100, si Yahudi udah berdiri. Begitu Nabi datang dari jauh udah kelihatan. Karena baginda Nabi itu kalau datang membawa wangi, pergi bawa wangi. Para sahabat mengidentifikasi dari mana Nabi datang, ke mana Nabi jalan. Cukup dengan mencium bau harumnya. Nabi kita bukan orang sembarangan. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Saya ulangi. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Setiap rumah yang engkau penghuninya wahai Rasul, rumah itu tidak membutuhkan lampu, rumah itu tidak membutuhkan cahaya, karena engkaulah cahaya itu. Jadi bukan orang sembarangan. Kalau datang kelihatan, Pak. Ini si Yahudi begitu ngelihat Sayyidul Wujud, Habibur Rahman, Qaidu Gurril Muhajjalin, Rafi'ur Ruttab, Al-Bashiru An-Nadhir, Ar-Ra'ufu Ar-Rahim. Datang kemudian untuk kali ke-100, Yahudi berdiri. Datang Nabi, dirangkul lututnya, dicium kakinya, dan beliau bilang, engkau Rasul, engkaulah Rasul itu, engkaulah Rasul itu, engkaulah pemegang kunci surga itu, engkaulah yang dinubuatkan oleh seluruh Nabi, engkaulah yang dijanjikan Allah, di tanganmulah keselamatan seluruh umat manusia. Wallahi nashhadu annahu la ilaha wa annaka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, Nabi angkat kakinya berapa kali? Nabi angkat kakinya berapa kali? Jawab yang baik. Nabi angkat kaki berapa kali? 100 kali. Pak, nggak usah jauh-jauh lah. Mulai besok, mulai lusa, punya sohib nggak pernah sholat, bawain jarum 2 kotak, samperin,
Satu kali ya, sebungkus dah Jingo. Sampai habis kita ngobrol aja dulu ngalor ngidul. Karena Haji sehat, Ji. Sehat mana? Cager cina. Kamana waya ya? Biasa we. Paling jauh terminal Bekasi kan. Norma saya nomor dahara rese kan polisinya kan lah. Habis sebungkus. Jangan terlalu tiap hari Pak bisi bosen. Senin datang. Akhirnya silaturahmi ulah puasa poe Senin. Akhirnya silaturahmi poe Senin ulah puasa. Lalu kene puasana wajib kene nggak datangan jelema puasa mah sunat. Poe Senin didatangan Salasa di Selangan Rebo datangan deui. Bawa Samsu 2 batang mah rada lila. Bawain apaan? Samsu ngobrol ngalor ngidul. Baru 2 kali datang jangan bos. Ya. Habis itu dalam 1 bulan kalau seminggu datang 2 kali, sebulan udah 8 kali datang Pak. Datangin aja terus. Pak, orang kalau kagak ke masjid sebanyak apapun mobilnya. Orang kalau kagak sholat sebanyak apapun duitnya. Orang kalau kagak pernah ibadah sebagus apapun rumahnya. Bapak asal sabar datang. Kemarin masih ngomongin mobilnya, ini hari masih ngomongin rumahnya, besok masih ngomongin bininya, lusa masih ngomongin tentang depositonya, kemudian datang yang ke-10 dia masih ngomongin tentang usahanya. Tapi kalau kita datang terus, suatu ketika dia akan bilang, Ji, jujur aja, gue sebetulnya lagi bingung. Nah, 10 kali datang masih gaya dia. Masih ngomongin duit, masih ngomongin dunia. Begitu udah datang yang ke-10, baru kita bukan sekedar ngangkat kaki. Joko orang Ciawi, rumahnya banyak, bininya cakep-cakep, anak banyak, usaha lancar. Nggak ada genteng di Cimuning kecuali beli dari materialnya dia. Kagak ada semen yang diaduk di daerah Cimuning kecuali dari materialnya dia. Kagak ada tiang yang tegak kecuali pasti besinya ngutang dari dia. Tapi ya Allah, ya akramal akramin, selama ini musola, ini madrasah ada. Padahal rumah kagak jauh-jauh dari madrasah. Dia mah nggak pernah datang. Kuat ada bulu dan juga dia mah mengungsi ke Bekasi. Ya Allah, ya akramal akramin. Belum berani sholat, ya Allah. Belum pernah rukuh, belum pernah sujud. Teman saya SD, ya Allah, tolong kasih dia hidayah, ya Allah, lunakkan hatinya, ya Allah. Siang angkat kaki, malam angkat tangan, siang dakwah, malam doa, sebut nama dia. Orang Cimuning, Hampura Gusti za Cimuning, dikawitkan ajengan Aceh, jeung murid-muridna sebut ari ngadoa teh disebut, ngaran jelemana disebut. Selamat mencoba malam ini bagi yang pernah sebut 40 nama anggota keluarga Anda sebelum tahajud atau dalam tahajud atau setelah tahajud. Gak usah nanya sama saya besok kalau Bapak netes air mata sebelum nama ke-40 Bapak sebut. Nanti kunjungan ke-10 dia mulai bilang, gue sebetulnya lagi bingung Ji. Makasih lu datang, lu perhatian banget sama gue. Segala rokok lu bawain padahal gue punya warungnya. Segala pisang lu gawain padahal gue punya kebunnya. Makasih Ji. Emang ada apa gitu? Jujur aja, gue sebetulnya hidup nggak tahu. Kayak ada yang hilang. Bini cakep gue punya, mobil kinclong lu kadang pinjem. Duit mah alhamdulillah Ji, kagak pernah kekurangan. Tapi hati gua kosong. Ada apa ya? Nah, masuk tuh di situ kita. Lo kapan terakhir wudhu? Pucet wajah dia kita tanya wudhu kan? Kapan lo terakhir wudhu? Lo kapan terakhir ke masjid? Saya pernah nanya orang yang tinggal udah 20 tahun di Mekah. Sohib saya, rencangan abdi pekerja. Saya nanya, Ji, lo kapan terakhir sholat di haram? Pucet Pak saya tanya begitu. Tinggal udah 20 tahun di Masjidil Haram,
Pas begitu saya tanya, kali udah lama gak sholat di Masjidil Haram, pucat. Saya bilang, Ji, ingat ya niat kita dulu berangkat ke Mekah pengen apa, Ji? Pengen banyak-banyakin itikaf, pengen banyak-banyakin sholat. Nangis dia habis pucat, dia bilang, iya Ustaz, sekarang lupa. Ketipu abis itu kan Haji, ketipu dia, nggak gede sih, duit dia hilang 100 miliar gara-gara bisnis travel yang gak jelas. Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan. Ini mah ngadongeng pada acara intinya bagus beres itu tadi dong. Udah beres acara intinya. Saya punya teman namanya Yayat, murid. Saya ceritain karena sudah izin. Abi kamu rencangan resepun pisan ngadu bagong, ngadu anjing sama ini Tasik Ciamis banyak orang suka ngadu bagong, ngaduin anjing sama babi sama bagong. Rencangan cenah ya Ali. Karena Nabi teh dongkap cenah doh aing menu najisna mogolado. Najis apaan? Mogolado. Ali teh di dongkapan cenah teh beukieu pisan ka masjid sieun dosa. Bari babaturan ti leutik temen dari kecil. Takut ntar besok kalau saya dinasibin ke surga, dia dinasibin ke neraka, dia ditanya, lu kenapa sampai ke neraka? Gak pernah sholat. Emang gak ada yang ngajak, gak ada yang ngingetin. Ada si temen dulu namanya si Ayat tapi gak pernah ngomong. Gimana coba? Jadi perkara gak tuh di akhirat? Jadi perkara gak di akhirat? Jadi perkara gak di akhirat? Wah, buat itu Pak. Kiai bikin pondok, bikin majelis taklim, bikin masjid, ngutang material ke Cina. Benar? Besi dari Cina, semen dari Cina, bata dari Cina, genteng dari Cina. Anggap aja cepetan, di akhirat di Cina masuk neraka. Begitu di pintu neraka ditanya, alam yatikum nadir. Kok emang dulu gak pernah ada yang datang apa ngingetin tentang la ilaha illallah, ngingetin tentang Allah, ngingetin tentang Nabi Muhammad, ngingetin tentang akhirat, ngingetin tentang ini hari? Si engkaunya jawab, hanya Oe ada lah katanya. Oe punya teman haji banyak, pelanggan Oe haji kiai ustad banyak. Tapi mereka tiap datang ke toko Oe ngomongin semen aja, ngomongin besi aja, cuma ngutang material. Nggak pernah Oe dikasih tahu la ilaha, nggak pernah dikasih tahu tentang Allah. Maka kata si engkau ini, ya Allah Oe nggak ridho kalau sampai Oe dilempar ke neraka. Sebelum kiai-kiai itu ditanyain satu-satu, kenapa Oe nggak pernah diajak masuk surga? Ini kiai dari segi bikin masjid, bikin madrasah, ceramah maulid sampai serak, calon surga, tapi bisa diseret sampai hilang ngantuknya ke neraka sama si engkau karena nggak pernah ngajak kepada nggak pernah ngajak kepada Maka saya mah banyak tenaga Cina datang ke Indonesia, girang aja. Udah di sono mereka nggak lihat sholat, nggak lihat ngaji, nggak lihat jubah, nggak lihat muludan, nggak lihat jilbab, nggak lihat zikir, nggak lihat masjid, nggak lihat menara, nggak dengar azan. Biarin datang ke sini, biar dia dengar azan, biar dia lihat orang yang sholat, biar dia lihat orang yang jilbaban. Kali-kali dapat jodoh orang Cimoni, dia masuk ini si Kang Yayat, cenah kumahanya. Akhirnya apa yang dilakukan Pak? Ayo Gusti, kan bae najis moga lodoh oge, dah bisa disertu ieu. Datang ke tempat pekalangan Pak, tempat orang ngadu bagong, tempat orang ngadu babi sama anjing. Terpaksa cenah utara-tara ge diusap-usap babi togongna anjing teh. Yang enggak aja katanya, saya mah nggak biasa tuh sama anjing. Saya usap-usap punggungnya, pulang saya sertu. Sekali begitu, dua kali begitu. Pak, yang namanya tukang ngadu itu pasti problem hidupnya. Terus gak mungkin enggak. Bapak jangan pikir koruptor tuh bahagia, mustahil. Kalau senang mungkin, bahagianya mah nggak mungkin.
mah nggak mungkin. Orang kaya Harun Masiku nyumput lila pisan teka pangin di kaki wari. Koruptor-koruptor kayak Yuliani Jat Batubara, siapa lagi? Banyak banget. Sampai repot kita nyebutin namanya. Mustahil, gak mungkin mereka bahagia. Mana ada orang maksiat bahagia, Pak? Gak mungkin orang maksiat bahagia. Akhirnya Pak, ini si tukang ngadu bagong, si tukang ngadu anjing, pada kunjungan yang kesekian, Pak ngomong, ya, orang sebenarnya hayang ngomong tadi dinyata. Aku sebenarnya mau ngomong sama kamu. Hayang naon gitu, yayatnya agak curiga dan minjem duit asa piraku. Sebenarnya orang teh sayang eureun ngadu teh kumaha atunya teu boga deui pegawai anu sejen. Sebetulnya saya udah pengen berhenti katanya ngadu. Tapi pekerjaan nggak ada yang lain. Ditanya sama si Kang Yayat, emang didinya sok ka masjid tara sok salat ada. Bisa ada poho cenah urang mah wudu ge carana teh ka kumaha. Ai takbiratul ihram kieu keneh teh. Kan dia sampai lupa udah lama nggak sholat. Ai takbiratul ihram kieu keneh. Takbiratul ihram masih begini enggak. Akhirnya Pak jadi tukang sholat. Tapi berbulan-bulan si Kang Yayat tiap pulang dari Kalang disertu. Siangnya angkat kaki, didatangan, didongkapan, disamperin. Malamnya didoain, Gusti si Joko orang Ciawi paparin hidayah. Ya kita maulidnya udah, doa ngangkatnya udah, mulai besok yuk keliling di Cimuning, ajak babaturan, jangan diejek ya. Dakwah itu bukan ngejek tapi ngajak. Bukan ngejek tapi ngajak. Dasar syakrak jahanam terapisan salat eta mah ngejek atuh jurig. Jangan begitu, ngajak. Bila perlu saya pernah punya kasus. Itu laki nggak pernah mau ke masjid, bininya rajin banget ngaji. Tiap bininya ngaji, lakinya bilang, lama-lama lu selingkuh mak kiai, ngaji mulu gitu. Ampun, tinggi ada di Cimuning mah mulai sudah gitu mah. Lu lama-lama lu selingkuh katanya, ngaji mulu lu. Saking kesalnya bininya sampai bilang begini, kiai tolong dong itu sendal suami saya bawain ke masjid, sepatunya bawain ke masjid. Udah buat apa Bu? Yang kali-kali aja katanya, udah orangnya kagak ke masjid atau sepatunya ke masjid. Biar saya ada alasan, sendalnya aja lah, takut kalau sepatunya mah terlalu curiga dia sendalnya bawa ke masjid. Jadi entar bingung-bingung nyari di sini, saya mau tunjukin, kita rekayasa aja biar dia ngambil dari halaman masjid. Ayo nepikan kaki itu ya pamajikan. Awewe aya kene nu kitu di Cimuning aya kene nu itu masih ada yang kayak gitu. Yang peduli banget sama agama suaminya masih ada. Kalau ada saya mumpung bawa bini. Kalau ada yang begitu single saya mau tambah. Mananya pemajikan kurangnya nyumput tadi. Ayah, ting di belah mana nyumputnya? Atau mawar mana wae gitu baliknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dulu pernah dilakukan Nabi dan para sahabat. Bukan cuma angkat tangan, tapi juga angkat kaki. Kalau sedang angkat kaki, doa pasti mustajab. Kalau ngangkat tangan doang belum tentu dikabul, karena salah satu prasyarat doa mustajab adalah amar ma'ruf nahi, ujuk ajak, gurah gereh, tutup titah, insya Allah. Termasuk ini hari ini lagi ada musibah letusan gunung naon Semeru. Letusan gunung Semeru. Tidak ada yang bisa memadamkan gunung, tidak ada yang bisa menghentikan gempa kecuali Allah. Dan yang bisa meredam amarah dan murka Allah adalah ketika kita mengajak orang untuk datang kepada Allah. Yuk kita manfaatkan momentum Maulid Nabi ini dengan melakukan satu pekerjaan yang itu pekerjaan utamanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul hadihi sabili
ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kerjaan Nabi itu yang paling inti adalah ngajak orang kepada Allah, ngajak orang untuk taat kepada Allah. Pak, alhamdulillah negeri kita mayoritasnya muslim. Sak dunia umat Islam jumlahnya 2 miliar, tapi mohon maaf penduduk dunia jumlahnya kurang lebih 8 miliar. Kalau yang Islam baru 2 miliar, berarti yang belum Islam 6 miliar. Yang 6 miliar ini tiap hari mati tanpa bawa la ilaha. Nanti kalau mau dimasukin ke neraka bakal ditanya, alam ya'tikum nadir, pernah ada orang Indonesia atau orang Islam yang datang kepadamu dan mengingatkanmu tentang hari ini? Kalau tidak ada, ini akan jadi perkara besar bagi kaum muslimin sadunia nanti di padang mahsyar. Kita mungkin bawa dosa, tapi ada ampunan Allah. Kita mungkin zina, tapi ada ampunan Allah. Kita mungkin membunuh, tapi ada ampunan Allah. Tapi kalau sudah kaitannya kita tidak menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai pengikut dan pelanjut Nabi untuk ngajak orang taat kepada Allah, boro-boro ketemu Allah, ketemu Nabi, kita kagak bakalan bisa ngomong ketika Nabi bilang mada ajabtumul mursalin. Karena Nabi bakal tanya, kata pemimpin dan pendiri Gontor, bi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Di negeri mana saja kamu berpijak, kamu akan ditanya tentang Islam di negeri tersebut. Siap ngajak? Siap. Siap ngajak? Siap. Siap ngajak? Siap. Siap ngajak orang taat kepada Allah? Siap. Siap ngajak orang taat kepada Allah? Siap. Siap ngajak orang taat kepada Allah? Siap. Ngajak, bukan ngejek. Sekali lagi, ngajak bukan ngejek. Orang ngajak pasti diejek. Alah, sok suci cia. Kagarak satahun dia sholat, terus ngajak-ngajak batur. Kagarak 2 poe oke pakai baju koko, terus ngajak-ngajak batur. Ngaji kiroati kagarak jilid 2 wae, siap geus make kopiah haji. Yang ngajak pasti diejek. Dah, segitu aja. Dah acara intinya Mas Sultan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini majelis istiqmah, bukan sekadar menjadi majelis tempat orang mengangkat tangan dalam istighosah menengadahkan tangan, tapi juga menjadi tempat orang bergerak mengangkat kakinya untuk mengajak orang-orang taat kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum assalamualaikum, nanti doanya disampaikan secara khusus oleh guru saya, kiai saya, yang insya Allah sepertinya agendanya beliau yang berdoa. Tolong diaminkan. Kita banyak punya guru, tapi yang sudah berumur sudah agak jarang sekarang ya. Bener nggak? Kelapa makin bagus tuh minyaknya makin tua apa makin muda? Makin tua makin keluar minyaknya. Maka kalau kita suka kedatangan kiai-kiai sepuh yang kebetulan sekarang posisinya sedang ada di belakang saya, kalau beliau berdoa, kita khusyuk amin. Tadi kita sudah doa dipimpin sama Habib, dan kita akan doa dipimpin oleh kiai-kiai kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, tiba saatnya acara pada malam hari ini kita tutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh
Al-Mukarram wal Muhtaram, doa yang pertama Bapak Kiai Haji Sofwan Abdurrahman, dan dilanjutkan oleh doa yang kedua Bapak Kiai Haji Badruddin. Namun sebelum pembacaan doa dilaksanakan, saya selaku muqassimul auqat atau pembawa acara, mungkin banyak kata-kata saya yang salah, banyak kata-kata yang saya tidak tertata rapi. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Sofwan Abdurrahman, dan kepada beliau Bapak Kiai Haji Badruddin, kami haturkan dengan segala hormat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafiqu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu radita ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana wa ghfir biha dhunubana wa anis biha wahsyatana warham biha ghurbatana waj'alha nuran baina aydina wa min khalfina an aymanina wa an shama'ilina wa fawqina min tahtina fi hayatina wa mautina wa fi kuburina wa hashrina wa nashrina wa dhilla yawmal qiyamati ala rusina. Allahumma saqil biha mawazina hasanatina wa adim barakati alaina hatta nalqa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminun mutmainun farihun mustabsirun la tufarriq bainana wa bainahum. Allahumma lakal hamdu wa muslaka. Allahumma lakal hamdu wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asri nuraniyah wa lamatil qadlatil rahmaniyah wa aqalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa min asal rabbaniyah wa zahiril ulumil istiqariyah sahibil qabdatil asriyah wal kahjatis samiyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyun tahta diwa'ihi wa umid wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa mata wa yaita ila yaumi tab'atsu man abneta wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin
abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athil maqamal mahmud alladhi yaqituhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Allahumma silat hawaka ma qara'nahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma tasaddaqnahu wa ma sallaina ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ruhi sayyidina Muhammad was sahabat wa tabi'in wal mujtahidin wal muqallidin wal musannifin wal ulama'il amilin wa arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ambatina wa li akhwalina wa khalatina wa auladina wa akhawatina wa aqribaina wa asyaina wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum wa nawwir quburahum wa adkhilhum jannata ma'al abrar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrataini la tanqati'u wa murafaqatan nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanihim. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna fawahisha ma dhahara wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika muslimina biha qabilina laha wa timma alaina. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam bil aqwali wal af'al. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ij'al akhirat kalamina minad dunya inda intihai ajalina aw la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.